Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan membahas tentang PLTS, yaitu menghitung kebutuhan PLTS untuk beban setara 1300 VA selama 24 jam non-stop. Kita akan menghitung komponen-komponen pada sistem ini dan juga proteksinya. Jangan lama-lama, langsung aja kita mulai. Daya 1300 VA itu bukan daya yang murni. Untuk mencari daya murninya atau daya nyatanya, kita perlu mengkalikan dengan cos P 0,8. Jadi daya nyatanya 1040 watt. Karena kita menyediakan daya selama 24 jam, jadi dikali 24. Sehingga energi yang dihasilkan sebesar 24,96 kWh per harinya. Lalu berapa energi yang harus dihasilkan panel per harinya? Fakta di lapangan, panel surya tidak dapat bekerja 100% optimal. Tentu ada hambatan-hambatan yang timbul. Contohnya temperatur yang panas dan ada debu di permukaan panel suryanya. Sehingga energi yang dihasilkan panel hanya 80% dari idealnya. Jadi energi per hari kita bagi 80% atau 0,8. Sehingga dihasilkan 31,2 kWh. Lalu berapa daya panel yang dibutuhkan untuk memenuhi energi sebesar 31,2 kWh? Umumnya di Indonesia sinar matahari mencapai puncaknya sekitar jam 10 sampai jam 3 siang, 4 sampai 5 jam per hari. Jadi, energi yang dihasilkan panel per hari dibagi 5 jam. Daya panelnya 6240 watt peak, dibulatkan menjadi 6500 watt peak. Misalkan kita punya panel berdaya 550 watt peak. Berapa sih jumlah panelnya untuk memenuhi 6500 watt peak? Misalkan kita tambah panelnya menjadi 12. Maka 550 watt peak dikali 12. Hasilnya 6600 watt peak. Nah, ini sudah cukup untuk energi yang harus dihasilkan panel per harinya. Nah, pertanyaan lagi, ke-12 panel ini mau diapain? Dihubungkan bagaimana? Seri atau paralel? Nah, untuk menentukan seri atau paralel, kita harus tentukan dulu SCC atau Solar Charge Controllernya. Ada 3 contoh SCC, ada PWM dan ada MPPT. Dan memiliki spek yang berbeda-beda. Contohnya SCC PWM yang ini. SCC ini dapat menerima tegangan dari panel maksimal 50 volt dan dapat mengecas baterai 12 volt atau 24 volt dan dapat menerima arus dari panel maksimal 30 ampere. Begitu juga SCC yang di sebelahnya mempunyai spek-speknya masing-masing. Misalkan kita pengen seri aja, yang kita seri lebih dari 3 panel surya. Contohnya 4 panel yang kita seri. Satu panel VOC-nya 49 volt, dikali 4 dihasilkan 196 volt. Kalau dilihat tidak ada SCC yang sanggup menerima tegangan 196 volt dari yang kecil maupun yang besar. Jadi kita tidak bisa seri 4 panel atau semua panel. Kita harus cari cara lain. Misalkan kita susun panelnya dengan susunan 3S 4P, 3 seri dan 4 paralel. Yang pertama, 3 panel di seri dulu. VMP-nya didapatkan 123 volt dan VOC-nya 147 volt. Dilihat dari ketiga SCC ini, yang cocok adalah SCC yang besar. SCC ini dapat menerima VOC panel maksimal 150 volt. Lalu 3 panel seri ini kita paralel, sehingga didapatkan arus totalnya 53,6 ampere. Nah, yang sanggup menerima arus dari panel surya 53,6 ampere hanya SCC yang besar ini. Kita sudah menentukan SCC, MPPT, dan susunan panel suryanya, yaitu susunan 3S 4P. Lalu bagaimana wiring susunan 3S 4P itu? Yang pertama-tama kita harus membagi menjadi 4 string. Karena panelnya 12 bagi 4. Jadi setiap stringnya memiliki 3 panel surya yang dihubungkan secara seri. Nah, wiringnya seperti ini. Ciri-ciri hubungan seri, kutub plus panel surya ketemu dengan kutub minus panel surya yang lainnya. Dan hasil total dari setiap string adalah seperti ini. Jadi VMP-nya dikali 3 menjadi 123 volt. Begitu juga dengan VOC, karena 3 panel dikali 3 menjadi 147 volt. Hubungan seri arusnya tetap
Jadi EMP-nya tetap 13,4 ampere dan ISC-nya tetap 14 ampere. Begitupun dengan string-string yang lainnya. Nah, karena kita menggunakan 4P, 4 string di paralel, jadi kita akan paralel ke 4 string ini, string 1, string 2, string 3, dan string 4. Untuk memparalelkan setiap string kita butuh yang namanya PV Solar Combiner, atau orang sering bilang DC box. Pada DC box ini polaritas plus digabung dengan polaritas plus, polaritas minus digabung dengan polaritas minus, lengkap dengan proteksinya. Masalahnya kita harus menentukan rating arus dari proteksi ini, fuse maupun MCB DC-nya. Untuk fuse kita bisa hitung dari ISC setiap string, yaitu 14 ampere, dan dikasih margin 1,25, hasilnya 17,5 ampere. MCB DC yang mendekati 17,5 ampere di pasaran ada 20 ampere. Lalu bagaimana dengan MCB DC? Karena MCB DC gabungan dari 4 string, jadi ISC-nya harus dikali 4, sehingga total ISC-nya 56 ampere. Lalu dikasih margin 1,25. Maka rating arus MCB-nya 70 ampere. Nah, MCB DC di pasaran yang mendekati itu ada 80 ampere. Nah, lalu kita hubungkan ke string-string panel suryanya. String yang terdiri dari 3 panel surya yang dihubungkan seri, output plus minusnya kita langsung hubungkan ke masing-masing fuse pada polaritas plus. Dan setiap kabel stringnya terhubung ke bus bar. Begitupun yang minusnya langsung terhubung dan digabungkan di bus bar yang minus dan disatukan pada MCB DC. Jadi keluaran MCB DC adalah keluaran total dari keempat stringnya. Jadi total semua panel surya 6600 watt peak, 550 dikali 12. VMP dan VOC-nya tetap karena di paralel tegangannya tetap tidak naik, tapi arusnya yang naik. EMP-nya karena di paralel 4 jadi dikali 4 menjadi 53,6 ampere dan ISC-nya begitu juga. Dikali 4 menjadi 56 ampere. Lalu kita hubungkan DC box ini ke SCC-nya. Nah, plus ke plus, minus ke minus SCC panel suryanya. Selanjutnya kita harus menentukan tegangan dan kapasitas AH baterai. Daya yang kita telah tentukan itu 1040 watt. Sedangkan energi malam hari tanpa penyinaran panel surya itu sekitar jam 5 sore sampai jam 7 pagi, 14 jam. Jadi 1040 watt dikali 14, sehingga energi malam hari tanpa penyinaran matahari dibutuhkan 14.560 watt hour. Misalkan sistem panel surya kita sistem 24 volt, maka energi malam hari dibagi 24 volt didapatkan 607 Ah. Agar aman tidak menguras baterai terlalu berlebihan, kita harus memperhitungkan 80% dari baterainya atau DOD. Jadi 607 Ah dibagi 0,8 atau 80%. Jadi kapasitas baterainya 758 Ah dengan tegangan 24 volt. Kalau kita bulatkan menjadi 800 Ah dengan tegangan 24 volt. Nah, untuk mendapatkan 24 volt 800 Ah, kita harus mempunyai 8 buah baterai 12 volt 200 Ah yang disusun secara seri 2 dan paralel 4. Nah, gimana cara menyusun baterainya sehingga menjadi seri 2 dan paralel 4? Begini caranya. Kita punya 8 baterai 12 volt 200 Ah seri 2. Jadi setiap 2 baterai diserikan seperti ini. Lalu paralel 4. Setiap 2 buah baterai yang sudah kita serikan diparalel menjadi 4 seperti ini. Jadi mirip seperti panel surya yang ada stringnya tadi. Lalu plus minus baterai yang sudah kita gabungkan seri 2 paralel 4 kita hubungkan ke SCC MPPT pada bagian baterainya. Baterai sudah, kita butuh proteksi nih. Nah, kita pakai MCB DC. Karena arus charging SCC-nya cuma 60 ampere, jadi MCB-nya 60 ampere dikali margin 1,25 jadinya 75 ampere. MCB DC yang beredar di pasaran ada yang 80 ampere. Lalu kita tentukan juga inverternya untuk mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat dipakai untuk beban AC di rumah kita. Untuk menentukan inverter, kita udah tentukan beban 1040 watt atau setara 1300 VA. Jadi ideal inverternya 1600 sampai 2000 VA, tidak boleh terlalu mepet.
Kita ambil yang paling besar aja jadi 2000 watt. Karena baterainya 24 volt, kita harus memilih inverter yang 24 volt. Langsung aja kita hubungkan ke kabel baterainya seperti ini. Nah, ini perlu juga proteksi. Kita bisa pakai fuse saja, hanya di kabel plusnya. Untuk menentukan fuse di sini, kita bisa pakai rumus arus I sama dengan P daya dibagi P tegangan dikali efisiensi. Efisiensinya sudah standar 0,9. Jadi didapatkan arusnya 92,6 ampere. Tetap dikali margin 1,25, jadi rating arus fuse-nya 119,75 ampere. Nah, yang beredar di pasaran ada fuse 125 ampere. Nah, semua komponen dan proteksi sudah kita tentukan ya. Jadi ini sudah siap kita pakai untuk rumah dengan beban 1040 watt atau setara 1300 VA. Nah, itu aja cara perhitungan PLTS untuk beban setara 1300 VA selama 24 jam nonstop. Apabila teman-teman ada tambahan, tinggal komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.